Halo guys, balik lagi sama gua Gojam. Dan guys, hari ini gua mau jawab salah satu pertanyaan yang udah masuk guys. Ini ada pertanyaan dari Bro Firdaus Al Arsy. Oke. Bro Firdaus bertanya, Bro, mau nanya, secara umum Rolex, JLC, Jaeger Ultra, Omega, brand mana yang lu pilih? Tanda tanya. Oke, langsung gua jawab. Ini gampang banget pertanyaannya. Bro, kalau antara Rolex, Jaeger Ultra, Omega, udah gak usah, udah pasti. Jawabannya dari tiga ini mana yang gue pilih? Gue pilih Jaeger Ultra, JLC, Jaeger Ultra. Itu udah pasti pilihan gue. Gue kasih tahu ya, Rolex sama Omega itu kelasnya sama. Itu kelasnya sama. Tapi kalau JLC, Jaeger Ultra itu dia di atas. Dia di atas Rolex, dia di atas Omega. Lu kalau misalnya udah pegang JLC, lu bisa lihat dari proporsi jamnya, dari finishingnya, dari apanya, itu udah lebih bagus daripada Rolex atau Omega. Apalagi kalau udah ngomongin dress watch. Apalagi kalau udah ngomongin dress watch. Kalau misalnya lu mau beli sports, jam sport ya, jam sport. Oke. Kalau lu mau beli jam sport, gua masih ngerti kenapa orang pilih Rolex atau Omega dibanding JLC. Ya, betul. Tapi kalau lu udah ngomong bener-bener watchmaking, kalau lu bener-bener ngomong jam itu secara apa ya, secara bener-bener kayak watchmaking lah gitu, yang serius gitu ya, gitu. JLC itu di atasnya, di atas Rolex atau Omega. Jadi gue sekali lagi bilang ya, Rolex sama Omega itu satu kelas gitu. Kalau ada orang yang bilang, oh Rolex lebih tinggi kan, lebih mahal, goblok. Itu goblok itu, orang yang ngomong gitu goblok, tolol itu. Pokoknya Rolex itu nggak lebih tinggi daripada Omega. Lebih mahal ya. Karena apa? Karena marketing. Karena dia emang marketnya, dia pintar, dia marketing. Wah, mau coba naik level kayak begitu. Tapi itu bukannya bikin dia tuh kelasnya di atas Omega. Enggak. Itu secara kualitas semua sama kok. Gitu loh, sama. Jadi nggak bilang lebih bagus. Tapi memang Rolex itu lebih mahal. Bahkan sekarang Rolex lebih mahal JLC. Udah gila. Karena market tuh udah gila. Terlalu terlalu hot, terlalu panas Rolex punya market nih sekarang gitu ya. Tapi sekali lagi, harga itu bukan nentuin ya levelnya tuh di mana gitu. Enggak. Dan apalagi kalau kita lihat di zaman dulu, kalau kita balik ke zaman yang sebelum Rolex harganya kayak orang gila kayak sekarang ya. JLC itu harganya lebih mahal. Secara retail apa gitu lebih mahal gitu. Cuma memang secara popularitas gitu ya. Ya Rolex, Omega itu memang lebih populer daripada JLC. Tapi sebenarnya secara kelas JLC itu di atas Rolex, JLC itu secara kelas di atas Omega gitu. Kalau lu udah lihat movementnya, kalibernya, finishingnya, itu jauh, itu di atas, bener-bener di atas Rolex, bener-bener di atas Omega. Jadi sekali lagi ya, antara tiga brand ini Rolex, JLC, Omega, pilihan gue mana? Secara umum JLC, gue pasti sukaan JLC karena emang juga secara watchmaking lebih advance. JLC itu ya Jaeger Ultra gitu. Kalau Rolex sama Omega itu sama levelnya gitu. Nah cuman kalau lu misalnya memang mau beli jam sport gitu ya. Nah kalau jam sport gue akuin gitu ya. JLC juga punya koleksi sport. Tapi ya kalau memang mau beli jam sport gitu ya. Menurut gue sih lu kalau misalnya ambil atau Rolex atau Omega dibanding JLC itu menurut gue nggak salah. Karena Rolex sama Rolex sama Omega itu memang pinter bikin jam sport. Jam sport itu pinter nih dua-duanya gitu. Rolex itu sebenarnya, itu kan sebenarnya terkenal kenapa sih? Terkenalnya itu kan dia bikin jam yang kuat. Gitu loh. Sekarang aja banyak orang yang udah gila gitu ya. Beli jam Rolex nanti ditaruh di safe gitu. Ditaruh di mana? Ditaruh disembunyiin lah, pokoknya ditaruh aja gitu, katanya buat investasi, orang goblok lah gitu. Terus udah gitu nggak dipakai gitu, itu kan udah ngaco itu. Padahal sebenarnya pertama-tamanya juga Rolex itu ya itu terkenalnya buat jam-jam sport gitu, jamnya kuat gitu loh, memang buat dipakai orang jam sport. Dulu aja juga Rolex itu di iklanin gitu kan, sampai jamnya populer itu kan melalui acara-acara sport. Jadi dipakai gitu loh, bener-bener dipakai. Rolex Explorer, wah dipakai. Katanya ke gunung Everest gitu kan, gitu. Terus udah gitu, ya begitu. Jadi maksudnya gini, kalau lu mau beli jam sport gitu ya, lu beli jam Rolex atau Omega dibanding JLC itu gue masih nggak ngerasa salah.
Karena kenapa? Jam JLC itu emang sebenarnya lebih bagusnya ya. Lu baru berasa lebih bagusnya. Itu kalau lu ambil dress watchnya, bukan jam sportnya. Kalau jam sportnya Rolex sama Omega tuh menurut gua ya masih lebih unggul ya dibanding JLC. Bukannya jam sportnya JLC jelek, enggak, sama sekali enggak jelek. Bukan dia jelek, tapi lu kalau gue boleh bilang, lu mungkin nggak akan terlalu berasa apa ya? Lu nggak terlalu berasa naik kelasnya kalau lu kalau lu mainin JLC sportnya dibanding Rolex atau Omega gitu. Karena jam sport itu kan apa sih? Tough, ya kan, jamnya kuat gitu kan. Nah, kalau mau yang kayak gitu-gitu ya lu ambil aja Rolex atau Omega gitu. Itu mereka emang lebih unggul dalam buat jam-jam kayak begitu. Nah, tapi kalau lu udah mulai mau masuk ke jam yang manis, yang watchmaking, yang bener-bener lu tahu gitu finishingnya lebih bagus. Nah, itu lu harus ambil dress watch gitu loh. Nah, makanya kalau orang yang serius horologi ya, itu kita bukannya mau apa ya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya beli jam sport, karena sekarang orang lebih suka beli jam sport gitu ya. Tapi kalau kita udah ngomongnya kayak mau lihat tuh finishingnya bagus apa gimana gitu ya, nah itu biasanya tuh lu lebih berasa waktu lu udah ambil dress watch gitu. Nah, lu lihat, nah lu baru berasa JLC itu bener-bener naik kelas dibanding Rolex atau Omega itu waktu lu udah megang dress watch collectionnya dia, baru lu berasa wah JLC itu nggak main-main, itu di atas ya. Tapi kalau lu cuma mau jam sport, ya udah lu ambil aja Rolex atau Omega gitu. Dan antara Rolex atau Omega, ya menurut gua Omega lu lebih ada value. Karena kenapa? Karena Rolex kan harganya udah kayak orang gila gitu loh. Nah, tapi kalau JLC sama Rolex sama Omega, gua akan pilih JLC gitu. Dan lu kalau udah ambil dress watchnya, lu baru berasa bro naik levelnya. Nah, contoh nih, gak usah jauh-jauh deh ya. Mana ada itu apa, misalnya nih si Rolex goblok ini nih, dia mau coba bikin dress watch, nggak laku. Cellini nggak laku. Cellini bego itu. Cellini mah goblok itu. Karena kenapa? Ketebalannya aja 13 mili, bego. Nah, lu kalau lu main JLC, lu ambil Master Ultra Thin Moon-nya dia, itu ketebalannya 9,9, langsung si Rolex tuh dihajar nggak karu-karuan. Aduh, itu baru lu berasa. Lu taruh di tangan jam dress watch, ketebalannya 13 mili, keanggunannya, elegance langsung nggak terlalu, udah berkurang. Tapi kalau lu ambil JLC, nah lu ambil dress watchnya gitu kan, nah lu ambil Master Ultra Thin Moon, Reverso, wah baru lu berasa tuh, wih iya ya, proporsinya aja tuh Rolex gak bisa lawan gitu. Lu gila gak lo dress watchnya si Rolex 13 mili ketebalannya, tapi sedangkan si JLC Jaeger-LeCoultre Ultra, Master Ultra Thin Moon, Master Ultra Thin itu ketebalannya cuma 9,9 mili Master Ultra Thin Moon. Udah lu bayangin 3 mm lebih tipis daripada Rolex Cellini. Itu nggak gila? Kalau lu pakai di tangan aja udah tahu rasa, gila ya. Dan itu kalau orang yang, makanya kalau lu serius horologi, lu akan tahu. Wah, itu nggak gampang. Bikin movement yang tipis kayak begitu, nggak gampang. Bikin tuh movement yang tebal-tebal segede gaban gitu, nah itu banyak yang bisa gitu. Tapi kalau mau bikin yang tipis, nah itu nggak sembarangan gitu. Nah, makanya yang bisa siapa? Ya itu Jaeger-LeCoultre salah satunya. Karena kenapa? Karena Jaeger-LeCoultre bukan perusahaan main-main. Ini perusahaan yang hebat. Bahkan sejarahnya aja nggak main-main. Itu Rolex bisa buat berapa movement, Omega bisa buat berapa movement. Jaeger-LeCoultre itu kalibernya aja bisa kalau dihitung gitu bisa ratusan sampai lebih dari 1000, itu nggak main-main gitu. Makanya kan dibilang dia watchmaker ya apalah. Pokoknya gitu. Dia tuh yang dulu, Jaeger-LeCoultre itu adalah dulu perusahaan yang buat movement, buat Patek Philippe, Vacheron, Constantin, Audemars Piguet, itu semua pakai JLC dulu gitu. Baru sekarang aja mulai gara-gara tren gitu kan, orang semua perusahaan mulai buat in-house. Dulu pakai JLC. Nah, JLC yang supply movement. Jadi JLC itu nggak main-main. Jaeger-LeCoultre itu bukan main-main gitu. Makanya ya dimanapun lu kalau lu udah bener-bener makanya nggak ada tuh orang yang hobi horologi gitu ya, wah ngomong jelek soal JLC, nggak ada. Semua orang pasti respect, pasti hormat. Karena memang Jaeger-LeCoultre itu bukan brand main-main gitu loh. Jaeger-LeCoultre itu emang hebat. Itu makanya kalau orang
Kalau lu tanya, oh Rolex, JLC, Omega, gila, Jaeger LeCoultre tuh di atasnya bro. Di atas Rolex, di atas Omega. Cuma memang lu harus ambil dress watch baru lu berasa. Baru lu berasa bener-bener gitu. Aduh bro, Jaeger LeCoultre ya bro ya, bener-bener deh. Lu kalau udah pegang ya jamnya ya, jam dress watchnya gitu ya, waduh. Dan lu lihat movementnya, lu lihat ininya gitu ya. Aduh, Rolex, Omega tuh nggak bisa lawan bro, nggak bisa lawan beneran deh. Apalagi Rolex, aduh gila, dress watch Rolex apa Cellini, goblok itu, goblok dibanding Jaeger LeCoultre, nggak ada lawan deh bener-bener deh, nggak bisa lo bandingin bro, bener-bener JLC itu bener-bener ya. Lu kalau mau mulai itu, gue boleh bilang JLC itu kayak gateway to super high end horology. Wah, jadi kalau lu udah mau main-mainnya yang udah mau ngerangkak tuh yang ke serious horology kayak sampai yang bener-bener gila deh kayak Patek Philippe apa segala. Nah, lu mulai injekin kaki lu tuh di JLC. Ah, itu baru lu mulai berasa tuh. Ah, gitu. Gitu. Bahkan kalau lu ambil yang very very high end-nya tuh JLC ya. Wah, itu nggak main-main loh. Ada gua lihat tuh koleksi JLC yang bener-bener ultra high end-nya ya. Yang bener-bener itu yang harganya udah nggak dicantumin lah. Gitu ya. Harganya pasti mahal banget lah ya. Gitu. Dia bikin apa tuh dari jamnya apa? Ada perpetual calendar, minute repeater gitu ya. Nah itu tuh mainnya kayak begitu tuh, dikombin jadi satu gitu. Nah lu lihat Rolex ada gitu minute repeater gitu, ada buat minute repeater. Aduh, mana ada Rolex, mana ada. Nggak bakal, kayaknya nggak bisa dibandingin gitu loh. Makanya kalau lu bener-bener mau serius, kalau lu bener-bener serius sama horologi, waduh, Rolex mah dibanting sama JLC, nggak bisa lawan bro, bener-bener nggak bisa lawan. Jadi Rolex Omega sekali lagi ya, Rolex Omega itu kelas sama, tapi JLC di atas Rolex Omega gitu. Jadi lu nggak bisa samain. Dan kalau lu tanya gue mana secara umum mana yang gue pilih, JLC jelas, Jaeger LeCoultre itu pilihan gue gitu. Kecuali kalau gue cuma mau beli jam sport. Kalau gue jam sport, gue penting ambil Rolex atau Omega gitu. Tapi sekarang sih mungkin gue lebih demen Omega. Karena kenapa? Rolex harganya udah nggak udah tolol. Harganya tolol. Gue udah males gitu. Mendingan gue ambil Omega gitu. Itu kalau gue mau sport. Tapi kalau gue mau bener-bener jamnya yang horologi ya, horologi kelas atas, JLC kemana-mana. Dua ini mah Rolex Omega nggak bisa lawan gitu. Nah terus sudah gitu juga apa? Itu kalau mau sport ya. Dan gue juga ngerasa ya bro ya, kalau JLC itu sportnya ya, oke, bagus sih bagus gitu ya. Tapi gue ngerasa emang mahal gitu. JLC itu mahal, sportnya juga mahal gitu. Ini kan sekarang kan JLC kan sportnya yang lagi dipromosin, yang lagi dimajuin kan sama brandnya kan Polaris gitu kan. Mahal gitu, harganya mahal. Bukannya nggak bagus, bagus. Ada tuh JLC Polaris Memovox yang warna biru gitu. Bagus, gue suka. Tapi mahal, mahal banget, gila bener-bener. Mahal banget gitu. Dan udah gitu juga apa, kalau jam udah gitu mahal, tapi gue ngerasa kayak Omega sama Rolex tuh juga kualitasnya nggak, apa ya namanya ya, nggak bilang beda lah gitu loh. Nggak, makanya itu yang gue bilang, kalau lu beli jam sportnya, lu kalau beli jam sportnya JLC ya, lu mungkin nggak akan terlalu ngerasain perbedaan kualitas gimana sama Rolex sama Omega. Karena Rolex sama Omega itu emang jago bikin jam sport gitu loh. Bahkan jam sportnya JLC gitu apa, gue boleh bilang bahkan kalau gue bandingin sama jam Omega gitu ya yang koleksi sportnya gitu ya, gue kadang merasa Omega lebih bagus beneran gitu loh. Karena JLC punya Polaris gitu ya, waktu pertama kali diluncurin gitu, gue dengar ada isu kayak apa tuh, kayak JLC Polaris gitu ya, salah satu koleksinya yang ada date, yang ada tanggal gitu, itu bisa masuk air gitu loh. Gue pernah dengar gitu, dan udah gitu gak ada screw down crown gitu. Jadi goblok gitu loh. Jadi makanya itu yang gue bilang, kalau lu mau ambil sport ya, mungkin menurut gue sih ambil aja Rolex atau Omega. Karena lu ambil JLC ya, sport ya, itu lu nggak akan terlalu merasakan perbedaan kualitas gimana dibanding Rolex sama Omega gitu. Karena memang kejagoannya JLC itu bukan jam sport. Kalau jam sport itu yang jago tuh Rolex atau Omega. Rolex Omega tuh jago jam sport. Lu kalau mau jam sport udah ambil Rolex atau Omega aja. Tapi kalau lu mau ambil yang udah bener-bener wah serious horology watchmaking gitu, nah lo baru ambil JLC. Dan itu lo ambil dress watchnya gitu, bukan sportnya ya gitu. Oke, jadi semoga jelas ya. Jadi secara umum ya gue ambil JLC gitu ya. Kecuali gue mau jam sportnya ya gue ambil Rolex Omega. Oke, gitu aja ya. Oke guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan juga seperti Bro Firdaus, langsung aja ya guys, komen
Dan kalau misalnya menarik tadi gue bahas kayak gini. Oke, ya udah begitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Gojam. Bye bye guys.